Ya, jadi film ini sebenarnya bercerita tentang diskriminasi, terutama diskriminasi wanita Afrika Amerika Betul. yang digambarkan di tahun 1960-an. Tapi di film ini tuh kayak nggak ada, maksudnya kalau film-film tentang diskriminasi kan kayak ada kekerasan. Tapi kalau ini Bener. kayak lebih Tersirat ya. ya. Cinepox. Kita kembali lagi di 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus and Sanga-Sanga. Oke, tadi kita udah seru banget ngobrolin tentang film yang lagi hits di bioskop minggu ini. Yang pasti aku yakin sebagian besar pendengar Fox pasti sudah ke bioskop dan nonton. Dan bahkan penasaran. Pokoknya kalau misalkan kamu pengen mendukung sineas-sineas Indonesia, gasin dari sekarang, mumpung momennya masih dapat banget nih, hype-nya dapat, keburu banyak spoiler juga kan. Dan kali ini di episode kali ini kita punya salah satu tema spesial, yaitu film yang menceritakan tentang emansipasi perempuan. Bener banget, karena tanggal 21 April adalah peringatan sebagai Hari Kartini Sobat Fox. Tapi by the way, kalau misalkan kita ngomongin Hari Kartini, ini mungkin dari kamu para wanita-wanita harusnya aware, termasuk laki-laki juga sih, kalau yang namanya kesehatan tuh nomor 1. Setuju nggak, Ro? Betul. Kita nggak bisa aktivitas kalau kita sakit, kita nggak bisa bekerja kalau kita sakit, bahkan kita tidak bisa membahagiakan orang-orang sekitar kita kalau kita sakit. Nggak mau kan? Kalau misalkan Sobat Fox juga pengen menjaga kebugaran tubuhnya, silahkan untuk selalu menggunakan kutus-kutus nih Sobat Fox, karena ini bermanfaat banget dengan banyak bahan-bahan herbal yang bisa kamu balurkan di tubuh kamu dan juga tentunya tanpa efek samping, kayak bakal sempurna untuk melengkapi kehidupan kamu gitu. Dan ada kabar gembiranya, Van, bahwa kutus-kutus bertransformasi. Dan akan meluncurkan produk ultimate, yaitu Sanga-Sanga. Nah, kita ngomongin transformasinya dulu nih Sobat Fox. Transformasinya adalah kalau misalkan selama ini kamu kenal produk kutus-kutus ini menggunakan huruf Latin, ini sudah bertransformasi dan juga akan di-launching di bulan depan itu menggunakan aksara Bali. Dan juga ada fotonya Pak Bambang Pranoto yang selaku founder dari kutus-kutus. Ya, selain founder dia juga peracik dari minyak ini. Jadi kalau mau cari yang asli, langsung aja cari yang ada fotonya Pak Bambang. Bener banget Sobat Fox. Itu pokoknya menjamin keasliannya. Dan kabar kedua tadi udah di-spill sama Raro, bahkan ada yang namanya produk ultimate-nya itu adalah Sanga-Sanga. Udah gak sabar banget aku pengen mencoba yang namanya produk-produk yang sudah kita dengarkan, banyak banget varian-variannya ya. Apalagi katanya aromanya nih lebih healing banget. Jadi aromanya lebih wangi dan lebih punya kekuatan untuk menenangkan pikiran. Jadi aku yakin pasti ini bakalan boom banget. Dan pasti juga Sobat Fox semua pasti udah penasaran ini. Penasaran, tunggu-nunggu kan. Kita sabar dulu sampai dengan bulan depan kita bakal ngelihat dan juga kita bakal menggunakan produk kutus-kutus dan juga Sanga-Sanga. Dan ada lagi, Pak. Apa, Ro? Produk Sanga-Sanga ini nambah lagi dengan produk kecantikan untuk kulit. Wah, pantes. Jadi ada produk krim wajah, ada face wash, terus juga ada masker. Nah, untuk kamu nih yang nonton kita di YouTube, tandain muka aku ya Sobat Fox. Nanti bulan Mei insya Allah dengan menggunakan produk Sanga-Sanga akan lebih baik. Yeay. Aduh, gak sabar banget. Oke, kita balik lagi ke film. Bener banget. Nah, film ini yang bakal aku rekomendasikan buat kamu. Sebenarnya filmnya adalah menceritakan tentang emansipasi wanita. Tapi di sini filmnya punya latar belakang yang cukup jadul. Jadi judulnya adalah The Help. Ini berkisar di tahun 1960-an. Lebih tepatnya 1963, Ro. Wow. Dan film ini dirilis di tahun 2011. Bener. Dan diangkat dari sebuah novel. Betul sekali. Dan novel ini berlatar belakang tentang relasi tentang dua perempuan ya. Yang satu dia berasal dari kelas sosial dan berkulit putih, dan ini dia berrelasi dengan asisten rumah tangganya. Nah, bener banget. Ini adalah salah satu film yang cocok banget buat kamu tonton kalau misalkan kamu pengen cari film-film tema-tema ya emansipasi perempuan. Aku rasa cocok, dan buat kamu yang penasaran, kita tonton dulu trailernya. Sorry I'm late. We didn't ever think you'd leave Ole Miss. It does take 4 years, Jolene. I got a job today, writing for the Jackson Journal.
Great. You can write my obituary. Charlotte Phelan, dead. Her daughter, still single. Does this dress look homemade? I reckon when you finish it won't. Thank you. She looked like the winning horse at the Kentucky Derby. I've drafted the Home Health Sanitation Initiative, The what? a bill that requires every white home to have a separate bathroom for the help. Maybe we should just build you a bathroom outside, Haley. Minnie? Hey, Aibileen. Hey, Minnie. These women raise white children. We love them and they love us, but they can't even use the toilets in our houses. Minnie, are you in there? You said to write about what disturbs me, particularly if it bothers no one else. I'd like to write something from the point of view of the help. I want to interview you. No maid is ever going to tell you the truth. That's a hell of a risk to take in Jackson, Mississippi. Courage isn't just about being brave. It's about overcoming fear and daring to do what is right for your fellow man. What changed your mind? God. And Miss Haley Holbrook. I'm gonna help with your stories. We all are. Y'all brought me into this, but I'm gonna finish it. Have you lost your mind? No, ma'am, but you about to. It's quite scandalous. Sounds like Jackson, if you ask me. You tell Aibileen, do I have plans for her? You're a godless woman. We gonna done it now. Oke, Sobat Vlogs, itu tadi trailer dari The Help. Dan juga kenapa aku merekomendasikan film ini, karena yang pertama bintang-bintangnya keren banget. Yes. Ada si Emma Stone, kemudian ada Jessica Chastain, ada Viola Davis, ada juga Bryce Dallas Howard, juga ada Lisa Jani, dan juga Octavia Spencer, di mana dengan pemeran pendukung yang lainnya yang didominasi adalah perempuan. Wow, film ini diangkat dari novel Bener. Dengan penulis bernama Catherine Stockett dan disutradari oleh Tate Taylor. Ini kalau misalkan kita menceritakan awal dari filmnya, ini ceritakan sangat hangat, kemudian sangat fun dan cukup light gitu sebenarnya Ya, dengan. ini kayak semacam drama ya. Ya bener banget, drama, tapi penggambarannya di sini aku menangkap kalau film ini kita disuguhi dengan beberapa adegan-adegan yang sebenarnya itu bermakna banget, tapi dengan pengambilan gambar yang smooth, kemudian actingnya mereka yang bagus dengan karakter-karakter yang banyak itu. Ya. Mereka dapat scene yang rata bahkan. Ya, jadi film ini sebenarnya bercerita tentang diskriminasi, terutama diskriminasi wanita Afrika Amerika. Betul. Yang digambarkan di tahun 1960-an. Tapi di film ini tuh kayak nggak ada, maksudnya kalau film-film tentang diskriminasi kan kayak ada kekerasan. Bener. Kalau ini kayak lebih tersirat ya. Ya. Dengan karena kalau misalkan ada perbedaan lokasi toilet, penggunaan toilet itu dipisahkan antara warna kulit hitam dan juga putih. Kemudian juga bahkan di waktu itu film ini menceritakan kalau kita masuk ke pelayanan umum kayak hospital dan bahkan tempat-tempat umum lainnya juga dibedakan gitu. Kelasnya memang diberikan yang terbaik untuk yang kulit putih, kemudian yang kulit gelap itu mendapatkan perlakuan yang berbeda, termasuk dengan untuk akses pendidikan. Yang dimana ini diperjelas dengan berbagai statement ketika ada salah satu tokohnya yang seorang asisten rumah tangganya berusaha untuk meminjam uang kepada majikannya untuk menyekolahkan dua anak kembarnya. Bahkan si majikan ngerasa kayak keberatan banget, bukan karena nggak punya duit, tapi karena emang dia berpikir kalau orang kulit gelap itu tidak boleh mendapatkan hak untuk ke akses pendidikan. Oke. Berat sih sebenarnya, film ini cukup mendalam banget, bahkan aku sempat menangis, tertawa secara kayak bergantian gitu. Padahal ini bukan film yang panjang banget karena cukup 140 sekian menit kalau nggak salah. Dan dikemas dengan cukup apik.
dengan Emma Stone yang aktingnya ini cocok sih. Iya, cocok keren banget ya. Heeh. Jadi Emma Stone ini berperan sebagai seorang sosialita benar. kulit putih, tapi dia punya kesenangan untuk, dia juga penulis ya, dan dia yang mungkin dengan secara pemikiran kritisnya melihat relasi yang tidak seimbang Betul. yang terjadi di lingkungannya. Dan kemudian dia mengajak apa ya? Seorang Si Evelyn tuh ngajak apa sih dia teman-temannya mencari kayak sebenarnya dia ditumbuh kembangkan dengan pembantu atau mungkin asisten rumah tangga juga kan. Jadi dia ngerasa kehilangan sosok asisten rumah tangga yang dulu mengajarkan banyak hal. Iya, jadi dia itu menulis kan tentang kehidupannya Evelyn. Betul. Evelyn ini yang diperankan oleh Viola Davis. Betul. Dan Evelyn ini kemudian menceritakan kisah hidupnya dan kemudian ditulis sama si agentnya yang diperankan oleh Emma Stone. Emma Stone gitu. Dan kemudian kalau nggak salah si Evelyn ini mencari ya. Mencari karena dari pihak redaksi atau publisher ya istilahnya, itu tuh meminta dia cuma punya 2 asisten rumah tangga yang bersedia karena waktu itu 2 orang ini aja udah dagdikduk nih. Gimana kalau misalkan ternyata identitasnya terungkap, kemudian orang-orang tahu bagaimana dia menceritakan kehidupannya, apakah dia akan tetap mendapatkan haknya untuk hidup di Amerika gitu. Makanya si Emma Stone ini kayak ngerasa kesulitan karena dari pihak penulis publisher minta minimal 30 orang, Ro. Untuk akhirnya bisa disetujui untuk dirilis menjadi buku. Dan kisah diskriminatif ini tuh akhirnya dikumpulkan kan, dan itu berhasil menggambarkan tentang bagaimana aturan-aturan atau kebrutalan para majikan di saat itu. Dan bahkan ada juga sih, nggak semuanya orang pada waktu itu orang kulit putih mendiskriminasikan si asisten rumah tangga. Bahkan ada yang menceritakan kalau banyak kok yang menganggap kita juga ngajak makan bareng, manusiakan lah, menganggap semuanya derajatnya sama. Tapi di sini ada satu tokoh yang dimana kayak keras banget, pokoknya harus dibedakan. Tapi aku menganggap film ini adalah beauty revenge sih. Kayak mereka membalas dendam dengan cara yang sangat mulus gitu, sampai akhirnya tujuan mereka tercapai. Oke, jadi kalau kita pengen nonton film itu, kita bisa nonton di mana nih? Kita bisa nonton, cari aja di salah satu layanan OTT, pokoknya warnanya biru ya Sobat Fox. Itu bisa kamu tonton, dan film ini mendapatkan banyak banget apresiasi penghargaan di berbagai kategori gitu, Ya, termasuk jadi buat Academy Sobat Awards. Fox semua yang pengen juga cerita yang sifatnya historik Bener. dan bercerita tentang emansipasi perempuan, jadi langsung cus aja nonton The Help. Nah itu dia, dan nanti kita bakal bahas lagi salah satu film juga yang ada hubungannya dengan emansipasi perempuan. Yes. Dan film ini lumayan cukup ini banget ya, booming banget tahun kemarin. Kayak Sobat Fox semua kayak sebagian besar udah pada nonton sih. Kalau yang tadi itu adalah masa-masa lalu, kita akan lebih kekinian nanti. Makanya tetap barengan sama kita di Kine Fox. Ternyata kontra oleh kaum pria yang merasa bahwa film ini itu dirasa menindas Mas sebaliknya. hak kepriaan, kayak misalnya kayaknya kita nggak sejahat itu deh. Tapi itu gitu juga tuh digambarkan menarik juga banget nggak sih? Digambarkan di mana Ken mulai menguasai Barbie House. Yes. Barbie House di mana kayak mereka bikin pesta khusus buat laki-laki. Yes.